Kenapa sayang? Uh, sama Miss Juni ya? Iya, kenapa sayang? Gini C, kan aku ini loh C, nenekku kan meninggal. Terus apa itu, nenekku meninggal, aku sama majikan di interminate gitu katanya. Terus aku katanya aku dipoking gitu loh Miss. Oke. Kamu tahu kan Miss Juni lagi live sekarang? Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri ya. Oke, kamu kerja di majikan berapa lama sayang? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Terus kok kamu dipokingin? Katanya itu ada wangi nenek yang hilang gitu katanya. Terus? Terus aku nggak tahu, aku dipoking, terus katanya polisinya juga kita hamayu watle ya kami. Watle ya. Terus? Gitu. Terus aku disuruh pergi, terus minta jaminan 1.000. Terus gini Miss, aku cari majikan susah Miss, soalnya itu katanya rekodku diburukin gitu. Kamu masih belum bisa cari majikan karena kasusmu belum selesai sayang. Oh gitu. Setelah kamu diputuskan sidang apakah kamu mencuri atau tidak, itu baru selesai. Jadi sekarang masih belum selesai. Itu butuh waktu berapa lama ya Cek? Iya, kalau majikanmu tidak mencabut tuntutannya, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 3 bulan, atau bisa jadi 1 bulan. Itu tergantung dari polisi dan pengadilan sayang. Kalau polisinya bilang gini, kamu tanggal 4 bulan 11 kamu kesini lagi, kalau kamu nggak salah, kamu ini aku kembalikan uangnya gitu katanya. Maikem kantan ya. Maikem kantan. Jadi kalau majikanmu tidak mencabut tuntutannya, itu akan terus lanjut sampai lama sayang. Terus gimana tuh Cek? Ya seperti kasus-kasus yang biasanya yang kayak kemarin itu, Mbak Sulastri yang dituduh mencuri kan sampai 1/2 tahun lebih tinggal di rumah saya. Oh gitu. Iya. Walaupun cuma dituduh, walaupun tidak terbukti, apalagi kalau terbukti. Kalau aku lillahi ta'ala enggak, insya Allah enggak itu Cek, enggak ngambil juga, enggak terbukti. Tapi kan mereka tetap akan menghakimimu, mereka tetap akan mencari kesalahan. Makanya tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau prosesnya selesai, kamu disidang atau seperti apa, dan keputusannya sidang seperti apa, biasanya nih bisa sih cari majikan, cuman sangat sulit sekali keluar visanya. Cuman kamu berani berjuang, mau berjuang, nggak apa-apa, Miss Juni bisa bantu. Jangan bisa bantu ya Cek? Bisa, nggak apa-apa. Soalnya kan gini ya Cek, kan majikanku itu katanya udah ya wis nggak usah dipoking, itu sama anak-anaknya juga wis nggak usah dipoking. Iya. Lah kenapa dipoking? Lah kenapa kok kamu dipoking? Itu mencuri apa kamu? Katanya uang gitu Cek, katanya. Berapa? 50 ribu. 50 ribu, oke emang. Tapi yang keluar masuk itu kan banyak, anak-anaknya kan bisa keluar masuk. Kali kan semua punya kunci. Terus yang kehilangan uang itu nggak kenapa-kenapa, malah yang laporin itu malah majikanku. Oke. Majikan yang siapa yang katanya kehilangan uang tuh nggak apa-apa, katanya itu uang nenek buat anaknya nomor 7, tapi anaknya nomor 7 itu biasa aja, nggak kenapa-kenapa, malah bantu aku. Tapi kok malah yang lapor ini nomor siapa, yang nomor 9 itu majikan aku, katanya
sama agentnya, kalau ada apa-apa kamu yang harus tanggung jawab, kamu harus cooking gitu katanya. Ya makanya pilih agent hati-hati sayang. Itu aja sih. Sekarang kan kamu tinggal di luar nih, apa masih sama majikan? Aku sekarang tinggal di sini, di rumah temen sih. Jadi kemungkinan besar kamu tinggal di situ lama juga loh. Udah ada uang sih. Loh, ini ngasih tahu kamu kemungkinan besar kamu tinggal di situ lama, nggak ada uang, apa hubungannya? Soalnya itu. Hah? Gimana? Terus gimana sih? Duh, dia nggak tahu aku kamu maunya apa kan? Miss Yuni nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Mau pikir Miss Yuni dukun apa ya? Dulu. Ya Allah cek. Dulu iya. Aku bingung. Aku bingung cek. Apa meneh aku sing ngrungokne gak lama lah bingung. Katanya malah suruh agent suruh booking aku sampai tanggal besok itu aku mau extend visa. Ya extend kan kamu nggak boleh kerja nih selama kamu nunggu proses kan nggak boleh kerja. Bener nggak? Oh tak kirain kalau udah itu bulan 11 tanggal 4 udah keluar, udah kata aku pikir gitu kok. Ini kan ya nggak semudah itu mbak proses mbak. Makanya kalau sampai tersandung kasus itu kan saya selalu mengingatkan pada kalian berhati-hati aja. Malah bikin ngeluh. Ya Allah sih malah aku sayang banget tuh sih karo nenekku yang meninggal itu sih kok aku ngono malian. Saman masih ingat ada satu kasus kemarin majikannya meninggal, mbaknya juga dikasusin. Itu bukan malah mencuri loh, bukan mencuri, tuduhannya dituduh memberikan anak part-time saat dia pulang Indonesia. Itu sama. Jadi kadang-kadang pengabdian kita pada orang Hongkong itu tidak dihargai, malah semakin lama bukan semakin sayang, tapi semakin dihancurkan. Bener gak? Iya. Kamu kan sudah bekerja 4 tahun setengah nih, malah dituduh mencuri. Saya nggak tahu nih, kamu mencuri beneran atau cuma dituduh mencuri. Tapi artinya adalah sebuah kepercayaan deh, orang Hongkong itu sangat rawan sekali ya. Kalau mereka tidak suka, maka mereka bermain di situ. Itu menurut pendapat saya. Saya nggak tahu nih kalian setuju atau enggak. Tapi banyak orang di luar sana itu sangat licik menurut pendapat saya. Mereka tidak hanya menyakitimu, tapi kan termasuk menyakiti keluargamu saat kamu nggak bisa bekerja. Otomatis kan pendapatan keluargamu juga terhenti juga. Iya. Bagaimana dengan anakmu, keluargamu, ibumu? Mereka kan makan nunggu kamu. Dan sementara kamu nggak boleh bekerja sekarang. Inilah yang saya nggak pahami dari culture orang Hongkong. Saat dia sudah tidak menyukai kita, maka dia akan menuduh kita macam-macam. Dan disitulah lemahnya kita. Saya nggak tahu nih, nggak ada jalan. Kalau sudah kena kasus itu dan tidak terbukti, kenapa tidak punya efek jerah pada majikan? Seharusnya kan bisa menghukum majikan balik. Jangan asal nuduh. Saya sangat sedih sekali ya. Saat kalian dituduh membuang waktu begitu lama, tidak memiliki uang, tapi kita nggak bisa menuntut balik. Itu saya sangat sedih. Jadi tidak ada efek jerah bagi majikan saat kalian membuang waktu sampai setengah tahun, sampai 1 tahun. Kalau terbukti nggak apa-apa di penjara, saya nggak apa-apa. Kalau ada saudara-saudara saya yang salah, mencuri, memukul, dihukum penjara nggak apa-apa. Tapi bagaimana yang dituduh tapi tidak terbukti? Kompensasinya kan nggak ada. Bener nggak sih? Aku maaf ya, aku perasaannya agak bahasa Jawa. Aku bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Aku sama majikan ini sayang banget, sampai aku 4 tahun setengah ya, aku libur itu jam 1:30, 2. Aku ikhlas, aku kasihan nenekku nggak ada yang jaga. Sama 4 tahun setengah kadang-kadang aku liburnya
rumah gitu. Sama aku juga disuruh part time ke rumahnya majikan. Aku jam setengah 3, jam 4 nggak tidur, Cek. Soalnya nenek kan kalau udah tua kan ayah kan gitu tau, Cek, nggak bisa tidur. Aku pengen nggak part time dulu, soalnya nenek agak rewel, nggak bisa tidur. Aku juga capek gitu. Kalau aku libur kan berangkatnya jam 1, setengah 2, kadang setengah 3 gitu loh, Cek. Aku tuh mau sowai, nggak apa-apa, tapi kok bahasanya kayak gini. Malah yang majikan perempuan itu malah pinjam uang loh, Cek. Malah ya nggak banyak sih, cuma 3.000, 2.000, tapi kembalikan itu ada alasan gitu, Cek. Katanya buat apa, katanya buat itu bayar listrik, bayar apa gitu loh, Cek. Nggak aku kasih. Aku juga, dia bilang kamu ada gaji kan, aku pinjam dulu. Jadi juga aku juga nggak apa-apa toh, Cek. Kok gini balasannya gitu loh. Ya seperti saya katakan, dituduh sebenarnya kalau tidak melakukan nggak apa-apa, tapi kan mental kamu kena. Ini pertama. Yang kedua, kamu buang-buang waktu itu. Saya nggak ngerti kemana harus mencari keadilan buat kalian. Sekarang kan kamu masih punya tempat tinggal nih, benar nggak? Iya. Jadi nggak apa-apa, ikutin prosesnya dulu sampai bulan 11 nanti seperti apa. Kamu telepon aku lagi ya. Iya, Cek. Makasih, Cek ya. Oke, nggak usah khawatir. Ntar cari aku ya sayang ya. Iya, Cek. Makasih, Cek. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke. Kena lagi saya. Ini kesedihan saya. Saya sangat sedih sekali, mental kita itu sekarang dihajar habis-habisan oleh majikan, dan selalunya kita tidak bisa melakukan apapun. Inilah yang saya ingin katakan pada pemerintah Indonesia, bahwa apa sih yang bisa kita lakukan saat kita dituduh dan tidak terbukti, tapi kita menjalani waktu yang begitu lama, proses dari luar, dan majikan tidak punya efek jera. Jadi majikan itu ngancam, kamu nggak nurut sama saya, tak laporkan polisi. Jadi semua orang bisa melakukan itu, bisa menghakimi, bisa menuduh, walaupun tidak terbukti. Kan tetap diproses nih. Seharusnya punya efek jera ya. Kalau saya pribadi lebih memilih kalau majikan menuduh tanpa bukti, majikan juga harus diklaim balik ya, atau dituntut balik ya. Tapi sekali lagi, karena saya tidak mengerti hukum, saya juga tidak mengerti tentang semua problematika yang ada, dan ini mungkin tugas dari pemerintah untuk melihatnya bahwa fenomena ini sudah begitu lama. Apa nggak ada jalan terangnya bagi seseorang pekerja migran jika dituduh dan tidak terbukti? Oke, kita bisa nyantai, tapi kan spend time terlalu banyak untuk sesuatu yang tidak seharusnya kita menunggu. Ya, buat teman-teman, berhati-hati di luar sana. Berhati-hati di luar sana. Katanya kalau kita dituduh nggak terbukti, kita bisa tuntut balik majikannya. Benar nggak sih, Miss? Nyatanya dulu saya mau nuntut balik nggak bisa, Mbak. Saya juga sudah menanyakan sama labor juga nggak bisa kok. Ya mungkin karena saya nggak tahu hukum ya. Mungkin orang-orang di luar sana yang tahu tentang hukum, yuk kita berbicara tentang hukum di Hong Kong. Karena sekali lagi, Miss Yuni itu cuman influencer aja. Jadi Miss Yuni itu bahasanya juga kurang. Jadi kalau ada yang tahu, kita bisa berbagi cerita. Kalau dituduh nggak terbukti, kita bisa tuntut balik, nggak bisa ya. Ini beberapa kasus yang saya bantu itu tidak bisa menuntut balik. Jadi ya sudahlah, biarkan saja semua berlalu, dan akhirnya mbaknya kecewa, ya udah pergi aja. Akhirnya mbaknya di Makau. Masih ada satu mbaknya dulu di penjara 10 hari, akhirnya ikut saya ke Makau, bekerja di Makau, dan sekarang wis nggak ono kabari, nggak pernah nyari saya lagi. Wis mungkin enak di sana. Jadi buat teman-teman, sangat rugi sekali ya buat kita semua ya, jika kita
membuang waktu menunggu kasus dan kita nggak bisa mencari uang di negeri orang. Ngapain di Hong Kong kalau nggak dapat uang? Ngapain? Karena itu saya selalu katakan berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Jadi cari informasi seluas-luasnya. Katakan pada diri sendiri kalian haus. Katakan pada diri sendiri kalian belum pinter. Katakan pada diri sendiri kalian belum ada wawasan. Dan jangan totalitas membenci orang yang kita tidak suka. Karena kemungkinan besar orang yang tidak kita suka itu memiliki informasi yang sangat berarti. Tapi saat kita sudah menutup mata dan telinga kita, maka kita tidak mau menerima saran-saran dari mereka. Teman-teman, terima kasih sekali yang sudah hadir di pagi ini. Saya akan angkat telepon lagi karena banyak lagi telepon, karena ada beberapa telepon yang tidak bisa saya expose. Ada sesuatu terjadi nih, tapi nggak bisa saya expose. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama. Bye bye.